Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Widya Rahayati. Kali ini saya akan mencoba sedikit memberikan penjelasan terkait analisis butir soal. Nah, sebelum itu kita akan mengetahui dulu alur daripada analisis butir soal ini. Nah, kalau misalnya kita mau analisis butir soal, kita harus paham dulu alurnya itu bagaimana, seperti itu. Nah, untuk yang pertama, ya pasti kita menuliskan soalnya seperti itu. Nah, kita menuliskan soal. Setelah selesai menuliskan soal, kita analisis kualitatif dan revisi soal, seperti itu. Nah, setelah selesai, kita langsung pada perakitan tes. Nah, nanti setelah perakitan tes, kita akan ujikan atau kita uji cobakan kepada anak-anak seperti itu. Nah, itu sifatnya berbentuk ulangan atau ujian. Nah, setelah ujian, pasti kita sudah mendapatkan hasil daripada jawaban anak-anak tersebut kan. Nah, jadi itulah yang akan kita analisis. Nah, untuk analisisnya ini bisa menggunakan manual dan komputer. Nah, nanti saya akan memberikan rumus-rumus untuk manualnya seperti itu. Tapi pada kali ini saya akan lebih fokus pada komputernya ini, yaitu analisis komputer. Yang selanjutnya, setelah kita analisis, kemudian kita akan tahu apa seleksi soal, yang mana soal yang benar-benar baik dan buruk seperti itu. Nah, untuk mengetahuinya nanti kita akan melihatnya di daya soal, tingkat kesukaran soal, dan pengecernya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya soalnya ini jelek atau soalnya ini tidak sesuai dengan sesuai dengan banyak jawaban yang benar semua atau salah semua. Nah, itu nanti masuk di sini soal jelek. Nah, ketika soal jelek, kita akan kembali ke analisis kualitatif dan revisi soal seperti itu. Nanti akan lanjut lagi perakitan tes sampai nanti di seleksi soal ini kita mendapatkan soal yang baik. Nah, nanti kita akan mengetahui indikator soal yang baik itu yang seperti apa. Nah, kemudian ketika sudah mendapatkan soal baik, kita ujikan atau kita ulangan atau kita ujikan kepada anak-anak seperti itu. Nah, nanti hasil akhirnya dari soal yang baik ini akan menjadi bank soal sekolah seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui alur analisis butir soalnya, nah sekarang kita lanjut pada intinya seperti apa. Nah, di sini, nah untuk mengetahui analisisnya soalnya itu baik atau buruk atau jelek atau lain sebagainya, nah itu bisa dilihat dari tingkat kesukaran butir soal. Nah, kemudian daya beda daripada butir soal itu sendiri. Nah, yang ketiga itu pengecoh butir soal. Seperti itu. Dari ketiga ini nanti kita akan mengetahui sebenarnya soal itu tuh masuk kategori yang mana sih? Apakah soal itu masih bisa digunakan dalam artian bernilai baik atau buruk seperti pada alur seperti itu yang bisa dimasukkan kepada bank soal sekolah. Yang kemudian yang selanjutnya itu adalah pengertian daripada ketiganya tadi. Ya, yang pertama yaitu tingkat kesukaran butir soal. Nah, tingkat kesukaran butir soal itu adalah proporsi banyaknya peserta yang menjawab benar butir soal tersebut terhadap seluruh peserta tes. Nah, dengan rumusnya ini P sama dengan B per N. Seperti itu. Nah, dengan catatan semakin besar nilai P-nya, butir soal semakin mudah seperti itu. Nah, tetapi ketika nilai P-nya itu semakin kecil, berarti butir soal itu semakin sulit atau sukar. Nah, untuk rentang P-nya sendiri, itu yang baik adalah ini. Untuk rentangnya yang baik itu adalah P-nya itu kurang dari 0,0 dan lebih dari 1,0 seperti itu. Nah, untuk daya beda butir soal. Daya beda butir soal itu adalah kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai materi yang ditanyakan dan siswa yang tidak atau kurang atau belum menguasai materi yang ditanyakan, atau dalam artian materi yang kita buat soal seperti itu. Dari soal kita itu mana sih siswa yang
lebih paham atau siswa yang belum paham. Jadi daya beda butir soal ini untuk membedakan seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah pengecoh butir soal. Nah, pengecoh butir soal ini adalah ketika kita membuat soal yang bersifat pilihan ganda seperti itu. Nah, ketika soal pilihan ganda, nah nanti kan di situ terdapat satu jawaban yang benar dan 3 jawaban yang lain atau 4 jawabannya lain, kalau misalnya A, B, C, D, E itu adalah pengecohnya seperti itu. Nah, untuk pengecohnya sendiri itu adalah opsi-opsi yang bukan merupakan kunci jawaban. Nah, catatannya, jika semua peserta didik menjawab benar pada butir soal tersebut, pada soal tertentu sesuai dengan kunci jawaban, maka IP-nya itu adalah 0. Berarti soal tersebut jelek. Dengan demikian, pengecohnya itu tidak berfungsi seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui pengertiannya, sekarang kita akan lanjut pada informasi atau sedikit penjelasannya seperti itu. Nah, ini tadi sudah. Nah, kita lanjut pada tingkat kesukaran butir soal. Nah, sebuah butir soal itu mempunyai tingkat kesukaran baik dalam arti dapat memberikan distribusi yang menyebar jika tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. Nah, kemudian yang kedua, tidak ada uji signifikansi untuk tingkat kesulitan. Yang ketiga yaitu pada instrumen untuk variabel terikat dituntut mempunyai tingkat kesyukuran yang memadai dalam rangka untuk membuat variansi yang besar pada variabel terikat seperti itu. Sekarang lanjut pada daya beda butir soal. Nah, sama tidak ada uji signifikansi untuk daya pembeda sama seperti pada tingkat kesukaran tadi ya. Nah, untuk rentang daya bedanya itu adalah D dan ini adalah misalnya nilainya suatu daya beda itu kurang dari min 1,0 lebih dari 1,0 seperti itu. Nah, kemudian untuk butir soal mempunyai daya pembeda baik jika daya pembedanya itu lebih dari 0,30 seperti itu. Nah, ada beberapa cara untuk mengukur daya beda. Nah, di sini saya akan memberikan rumus atau penjelasan terkait cara yang pertama ini. Nah, bisa menggunakan rumus ini. Nah, ini tadi kan di awal tadi kita analisisnya ada berupa manual dan komputer. Nah, untuk manualnya ini bisa untuk daya bedanya bisa menggunakan rumus manual seperti ini. Ini untuk cara yang pertama. Kemudian ada cara yang kedua. Nah, ini rumusnya seperti itu. Mungkin rumusnya sedikit panjang seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada rumus atau cara ketiga. Cara ketiga ini seperti ini rumusnya. Nah, dengan ada syaratnya seperti itu. Nah, catatannya, cara kedua dan ketiga disebut korelasi biserial titik atau point biserial correlation. Nah, rumus ketiga adalah turunan dari rumus kedua. Pada itemen untuk mencari daya beda digunakan korelasi biserial titik dan korelasi biserial seperti itu. Nah, mungkin untuk cara manualnya ini belum saya jelaskan lebih lanjut karena saya di sini akan fokus pada analisisnya itu menggunakan komputer atau pada aplikasi itemen seperti itu. Mungkin untuk manualnya itu akan saya jelaskan pada video selanjutnya seperti itu. Sekarang saya akan fokus pada menggunakan komputer karena pada saat ini di zaman yang canggih atau menggunakan 4.0 ini sangat suka menggunakan aplikasi seperti itu. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana pada sistem iteman seperti itu. Lanjut untuk fungsi pengecoh butir soal. Nah, untuk pengecoh butir soalnya ini berfungsi jika satu dipilih oleh sebagian siswa. Jadi pengecoh tadi misalnya kunci jawabannya A seperti itu. Nah, tapi siswa memilih B atau C, yang kita buat adalah pengecoh seperti itu. Nah, itu dipilih oleh sebagian siswa. Yang kedua, siswa kelompok pandai atau siswa yang memang terlihat pandai itu memilih lebih sedikit daripada siswa kelompok yang tidak pandai seperti itu. Kan tadi kita sudah mengklasifikasikan antara siswa yang sudah paham materi dengan yang belum materi. Jadi di sini kita bisa lihat pandai, siswa yang pandai dan yang tidak pandai seperti itu. Nah, selanjutnya butir soal mempunyai pengecoh yang baik jika banyaknya siswa yang memilih pengecoh tersebut sekurang-kurangnya 2,5% atau 5% seperti itu. Dan siswa kelompok pandai memilih lebih sedikit daripada siswa kelompok tidak pandai. Nah, ketika
pengecohnya disebut berfungsi dan butir soalnya ini, nah ini bisa baru pengecohnya itu berfungsi dan dikatakan baik, seperti itu. Ini untuk sedikit penjelasan terkait analisis yang akan kita bahas pada nanti di teman juga ada tingkat kesukaran seperti itu. Nah, lanjut, mungkin akan saya lanjutkan untuk bagaimana cara menggunakan aplikasi iTeman seperti itu pada komputer seperti itu. Oke, untuk menganalisisnya saya berikan ini adalah soalnya seperti itu. Bukan soal, ini adalah data yang akan kita analisis. Nah, misalnya ini adalah jumlah dari siswa dan kemudian ini adalah jawaban daripada siswa itu sendiri, seperti itu. Nah, karena ini siswanya ada 30 siswa dan ini adalah jawaban dari setiap siswa, seperti itu. Nah, dan ini adalah kunci jawabannya. Karena kita akan mengetahui daripada pengecoh itu tadi mana yang siswa menjawab dengan benar dan pengecohnya seperti apa. Nah, ini adalah data yang akan kita analisis. Sebelum itu, ketika kita akan menganalisis sebuah data atau ini, kita ubah dulu dia ke dalam bentuk TXT seperti itu. Nah, kenapa kita ubah seperti itu? Karena kita akan menjalankan di iTeman seperti itu. Karena iTeman itu hanya mendeteksi TXT seperti itu. Jadi dari Word ini kan kita diberikan data seperti itu di dalam bentuk Word, ini adalah soalnya dalam bentuk Word, kita ubah ke bentuk TXT seperti itu. Oke, ini adalah tampilan daripada yang tadi kan adalah buat data dalam bentuk Word. Nah, kita ubah ke bentuk TXT, ini adalah tampilannya. Nah, di sini saya sudah menuliskannya. Nah, yang pertama ini adalah ada angka 10. 10 ini adalah banyaknya soal. Tadi kan soalnya ada 10 seperti itu. Kemudian ini adalah order. Dan kemudian N-nya ini adalah banyaknya siswa seperti itu. Dan 03 ini adalah variabel yang mana di sini kita tuliskan ini 01 harus ada spasinya karena di sini kita menuliskan 03 seperti itu. Nah, untuk yang bawahnya ini B, C, D, C, B, A, B, B, A, A ini adalah kunci jawaban. Ini adalah hasil jawaban yang benar atau kunci jawabannya itu tadi. Nah, kemudian 4-nya ini, nah karena kunci jawabannya ini adalah sebuah soalnya itu berbentuk pilihan ganda. Nah, 4-nya ini adalah karena di sini kan pilihannya itu A sampai D, berarti kan ada 4. Berarti kita tuliskan di sini 4 semuanya sampai yang terakhir ini adalah A. Kemudian ini Y. Nah, Y ini adalah nanti ketika di iTeman itu akan ada tulisannya Y, yaitu dianalisis seperti itu. Nah, ini adalah Y, itu berarti dianalisis. Kalau kita tidak, ini kan ada 10 soal. Misalnya kita mau tidak menganalisis di nomor yang ke-9 seperti itu. Nah, di yang ke-9 ini kita tuliskan N seperti itu. Nah, ini adalah soal yang dibentuk dalam TXT. Nah, kemudian nanti saya akan menjelaskan bagaimana untuk menjalankan iTeman seperti itu. Jadi soal atau data yang tadi kita peroleh dalam bentuk Word kita ubah dalam bentuk TXT dengan format seperti ini. Begitu ya. Oke. Oke, baiklah. Nah, di sini saya akan mencoba menjalankan aplikasi DOSBox. Kenapa? Karena saya menggunakan DOSBox karena pada laptop saya ini tidak mendukung untuk aplikasi iTeman. Jadi saya menggunakan aplikasi bantuan, bukan bantuan, dalam artinya yang bisa untuk menjalankan iTeman seperti itu. Nah, di sini menggunakan DOSBox seperti itu. Karena ini adalah tampilan awal daripada DOSBox. Kalau kita mendownload DOSBox, kemudian kita membukanya dan kita menginstal, jadi tampilan pertamanya ini seperti ini. Ini tampilan awal daripada DOSBox. Nah, kemudian kita akan menuliskan atau gimana menuliskan langkah-langkah untuk menganalisis daripada teman pada DOSBox atau soal yang tadi yang berbentuk sudah kita ubah dari Word ke TXT, kita akan menjalankannya di DOSBox seperti itu. Nah, langsung saja untuk yang pertama kita menuliskan
Mon ini adalah sebuah perintah atau perintah daripada ini sendiri. Kemudian kita kasih spasi. Spasi ini jangan sampai lupa, karena apa? Karena ini adalah sebuah program. Jadi kalau kita tidak menuliskan sesuai dengan perintah atau programnya, maka komputer atau aplikasi ini tidak akan menjalankannya seperti itu. Jadi spasi itu dihitung seperti itu. Nah, mon terus kemudian spasi. Karena itemennya saya taruh di E, maka saya menuliskan E. Kemudian seperti itu. Kemudian titik 2 spasi lagi. Nah, spasi ini jangan sampai salah. Nah, kemudian kita menuliskannya E titik 2, kemudian garis miring ini jangan sampai lupa. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, kita menuliskan E saja. Kemudian titik 2, kemudian enter. Kemudian kita tuliskan aplikasinya. Teman. Kemudian jangan lupa exe, kemudian kita enter. Nah, akan muncul tampilannya seperti ini. Sekarang enter the name the input file. Jadi kita menginputkan atau memasukkan file soal yang akan kita analisis. Karena tadi saya menuliskan adalah soal, jadi saya menuliskan di sini adalah soal titik, jangan sampai lupa karena bentuknya adalah txt. Kemudian enter. Kemudian kontrol enter. Nah, sekarang kita menuliskan enter the name of the output. Nah, outputnya ini akan kita namain apa? Nah, ini terserah. Maksudnya mau dituliskan nama kalian atau apa, terserah. Nah, di sini saya akan menuliskan nama saya seperti itu. Widi, kemudian titik txt. Nah, ini bebas. Menuliskan output juga nggak apa-apa. Nanti biar tidak salah. Nah, di sini saya akan menuliskan Widi. Kemudian enter lagi, kemudian kontrol enter. Nah, sekarang kita tuliskan, kemudian gini. Nah, do you want to score written? Nah, kita akan menuliskan skornya. Nah, di sini kalau n atau n, y kalau enggak n, seperti itu. Jadi kita tuliskan y seperti itu. Nah, ini ya y-nya ini kecil tidak apa. Tidak mempengaruhi kalau untuk ukuran di Y atau N seperti ini. Kita menuliskan kecil itu bisa seperti itu. Kemudian enter. Jangan lupa lagi kontrol enter. Kemudian, nah, nama dari skornya itu kita kasih nama apa? Seperti itu. Nah, di sini saya akan memberi nama Rohayati. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa dikasih titik txt, kemudian enter, kemudian kontrol enter. Nah, karena item analisis is complete, berarti item analisis yang akan kita analisis itu komplit dan itu terletak di E seperti itu. Nah, ini adalah cara untuk menjalankan aplikasi dari item itu seperti itu. Mungkin ini untuk langkah-langkahnya. Nah, sekarang kita akan lihat. Nah, sekarang kita akan lihat di sini di E itu nanti akan ada Widi yang bentuk txt adalah output dari filenya. Kemudian skornya itu dengan nama Rohayati. Jadi seperti itu. Mungkin teman-teman bisa mencoba untuk analisis butir soal. Mungkin ini untuk tutorial penggunaan teman. Kita akan lanjut pada analisis butir soal dari outputnya soal yang tadi seperti itu. Ini adalah tampilan daripada output dari soal txt tadi. Nah, di sini saya sudah buka dan di sini saya akan mencoba untuk menganalisis seperti itu. Nah, di sini sudah terlihat ini adalah analisis dari data soal tadi kan. Di sini sudah terlihat seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menganalisis soal nomor 1 dan nomor 3. Oke. Di soal nomor 1, di sini adalah saya akan menjelaskan bahwa di sini ini adalah scale item. Nah, scale item itu adalah nomor urut daripada soal. Tadi kan soalnya ada 10. Nah, jadi di sini ada soal yang pertama, soal yang kedua, sampai dengan pada soal yang ke-10 seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit mau menganalisis untuk soal yang pertama dan ketiga. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah prop corrector. Prop corrector ini adalah tingkat kesukaran daripada
butir soal seperti itu. Dan V-share, nah V-share adalah daya pembeda. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya di dalam itemen itu ada menggunakan tadi ada rumus yang pertama dan rumus kedua. Mohon maaf, untuk di itemen itu menggunakan rumus kedua dan rumus ketiga. Nah, di sini ini adalah rumus kedua dan ini adalah rumus ketiga seperti itu. Nah, tapi tetap sama aja. Nah, kemudian ini adalah untuk ABC-nya seperti itu. Nah, endorsing itu adalah tingkat daripada pengecoh seperti itu. Nah, jadi di sini sudah terlihat ya, kunci jawabannya itu adalah untuk nomor 1 adalah B. Nah, jadi untuk soal nomor 1 dilihat dari tingkat kesukarannya itu adalah bernilai dari keseluruhan siswa 30 siswa itu tadi. Untuk soal nomor 1 itu tingkat kesukarannya adalah 0,967 atau mendekati dengan 100%. Jadi tingkat kesukarannya ini adalah 96%. Jadi soal nomor 1 ini bisa dikategorikan adalah soal mudah karena hampir semua dari 30 siswa itu menjawab benar. Kemudian untuk tingkat atau daya pembeda butir soal. Nah, untuk daya beda butir soal itu adalah 0,109 seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, untuk pengecoh kita lihat untuk jawabannya adalah untuk soal nomor 1 jawabannya adalah B. Nah, karena ini kan soalnya tergolong mudah seperti itu. Bukan tergolong mudah karena soal ini adalah mudah. Jadi untuk pengecohnya ini tidak berfungsi atau tidak ada yang dipilih, cuman hanya C saja dan itu pun 0,033 seperti itu. Nah, jadi untuk soal nomor 1 ini dikatakan soalnya jelek. Karena apa? Karena ya ini tadi kan tadi untuk tingkat kesukaran daya pembeda itu adalah di mana dia itu ada rentang nilainya seperti itu, dan ini adalah hampir semua dari siswa yang diberikan soal itu bisa menjawab, dan untuk pengecohnya pun tidak berfungsi. Jadi soal ini bisa dikategorikan jelek seperti itu. Nah, sekarang kita beralih, kita bandingkan ke soal yang ketiga, untuk analisis soal ketiga. Nah, untuk soal ketiga ini untuk tingkat daya untuk daya pembedanya pun 0,30. Nah, kita ingat tadi bahwasanya untuk daya pembeda untuk soal yang baik itu adalah lebih dari sama dengan 0,30 seperti itu. Nah, dan sedangkan untuk tingkat kesukarannya di soal ketiga ini adalah 0,50 atau sama dengan 50%. Jadi dia siswa itu ya setengah menjawab benar dan setengah menjawab salah. Jadi soal ini bisa dikategorikan adalah soal yang baik seperti itu. Nah, sekarang kita lihat pada pengecohnya. Untuk soal yang ketiga ini adalah jawabannya adalah D. Nah, di mana D ini adalah ya 50% siswa yang menjawab, dan untuk pengecoh A, B, C itu adalah mereka siswa itu memilihnya. Jadi soal nomor 3 ini bisa dikategorikan adalah soal yang baik seperti itu. Nah, di sini ada kata other. Other itu adalah hasil atau soal yang tidak dijawab seperti itu. Jadi dia kosong seperti itu. Ini adalah kalau misalnya ada siswa yang tidak menjawab di salah satu soal seperti itu. Nah, ini adalah untuk analisisnya daripada output dari soal yang kita ubah ke TXT tadi yang kita gunakan di itemen. Nah, mungkin ini adalah analisis yang saya berikan. Mungkin dari teman-teman ketika sudah paham ya untuk lebih jauhnya dari 10 soal ini ya seperti itu untuk analisis daripada dan membacanya dari itemen. Jadi seperti itu. Jadi kalau menggunakan itemen kita udah langsung mengetahui tanpa harus menghitung lagi. Jadi kita udah mengetahui untuk tingkat kesukarannya, daya pembedanya, dan apakah pengecohnya berfungsi dan lain sebagainya. Jadi ini adalah output daripada soal yang kita pindah ke TXT tadi. Mungkin ini penjelasan saya seperti itu. Mungkin kita akan lanjut pada tadi, kita kan juga tadi menuliskan adalah skor. Nah, kita akan lihat skor tampilannya seperti apa.
Nah, ini adalah tampilan skor tadi. Nah, ketika kita menjalankan item tadi, kita sudah tadi kan ada output dan skor seperti itu. Jadi dari itu kita bisa melihat bahwa siswa yang pertama itu tadi dari 30 siswa ini tadi nilainya dari jawabannya dia yang benar dan salah itu berapa. Nah, di sini sudah kelihatan ya. Jadi kita sebagai guru itu tidak perlu lagi dalam artian bisa tahulah skor dalam siswa ini dalam menjawab soal yang kita berikan. Nah, tadi kan ada 10 soal, dari 10 soal ini untuk siswa yang pertama itu mendapatkan skornya 5 seperti itu, dan untuk siswa yang kedua itu 8 dan seterusnya. Jadi di sini bisa kelihatan, dan skor di sini adalah untuk meletakkan mana siswa yang sudah paham dengan materi yang kita tanyakan atau soal yang kita berikan dengan siswa yang belum memahami materi yang kita berikan. Itu bisa dilihat dari skor. Jadi ketika siswa mendapatkan skor 5 ke atas, berarti dia sudah masuk pada dalam pemahaman yang sudah bisa dikatakan baik. Tapi jika mendapatkan skor 5 ke bawah, dia bisa dikatakan siswa yang belum paham atau mengerti daripada soal yang telah kita berikan. Jadi ini adalah skor dari item seperti itu. Mungkin ini untuk penjelasan dan analisis dari item seperti itu. Oke, mungkin ini saja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.